itu kami juga sudah mulai masuk lagi ke kantor ya, dengan jadwal masih belum maksimal ya, tetapi sudah lebih banyak gitu ya kegiatan kami di Pengurus. Seperti kalian juga mungkin sudah dengar gitu ya, bahwa pimpinan SDS ya memiliki wacana kalau keadaannya terus membaik seperti ini ya, mudah-mudahan nanti kalian mahasiswa ya bisa kembali ke kampus ya, tentu saja dengan prosedur ya, dengan prosedur yang mengikuti aturan-aturan yang ditetapkan oleh pemerintah gitu ya. Ya, mudah-mudahan terus membaik seperti ini ya. Tadi pagi juga saya sudah menengok ke belakang kampus ya, pasarnya masih ramai pedagangnya, tapi pengunjungnya masih sepi gitu ya. Langganan nasi uduk saya juga masih ada di situ. Alhamdulillah rasanya masih sama gitu ya, masih enak. Oke, kita mulai ya. Untuk pembahasan kita hari ini. Masih ada 2 orang lagi. Hari ini pembahasan kita tentang user interface ya, perancangan antarmuka pengguna gitu ya. Nah, minggu lalu kita sudah membahas ya tentang perancangan fisik ya, dan juga arsitektur sistem ya, yang intinya adalah ada 8 tahapan ya, di dalam pengembangan sistem yang yang dimodelkan oleh Witten di dalam bukunya. Itu merupakan tahapan di mana kita membuat rancangan ya secara lebih konkret, secara lebih spesifik gitu ya, dengan menentukan atau mencantumkan bagaimana kita mengimplementasikan sistemnya gitu ya. Termasuk di dalamnya adalah perancangan antarmuka gitu ya. Nah, minggu lalu kita sudah sedikit menyinggung tentang antarmuka tersebut gitu ya, beberapa pertimbangan yang harus kita ketahui dan kita pahami gitu ya. Nah, hari ini kita akan membahas lebih detail lagi gitu ya, apa saja yang perlu kita pertimbangkan ya, terkait dengan antarmuka atau interface dari pengguna ini gitu ya. Nah, mungkin saya langsung ya berbagi tayangan di sini. Oke. Baik. Ya. Jadi kalau kita lihat dari blok pengembangan sistem ya yang ada di buku Witten, itu di sana di tahapan ke-6 ya, itu ada physical design di sini ya, perancangan fisik yang sudah kita bahas minggu lalu ya. Nah, di situ kita melihat ada 3 unsur yang kita rancang ya. Yang pertama adalah bus datanya ya. Jadi di situ kita merancang rancangan bus data secara fisiknya. Kemudian yang kedua adalah proses bisnisnya ya, di mana kita bisa menggunakan DFD fisikal di situ ya, salah satu caranya. Kemudian yang ketiga di sini adalah antarmuka pengguna ya, antarmuka pengguna dan antarmuka sistem ya. Sedikit perbedaan antara antarmuka pengguna dengan antarmuka sistem itu ya, user interface dan sistem interface itu. Nah, perbedaannya kalau user interface berarti antarmuka antara sistem dengan user gitu.
Sedangkan kalau sistem interface itu adalah antarmuka antara sistem dengan sistem yang lain. Ya. Semisal sistem itu juga melakukan interaksi ya dengan sistem yang lain, gitu ya. Nah, misalkan kalau kita membeli barang ya, secara online, ya, maka di situ ada interaksi ya antara toko online itu dengan pihak lain, ya, dengan sistem yang dimiliki oleh pihak lain. Gitu ya. Misalkan pada waktu kita melakukan pembayaran, ya, maka tentu saja toko online itu akan berinteraksi dengan penyedia layanan pembayaran ya, yang biasanya disediakan oleh bank, gitu ya, atau oleh pembayaran uang online, misalkan gitu ya, uang elektronik, gitu ya, seperti itu. Kemudian juga ketika barang itu akan dikirim, ya, maka toko online itu akan berinteraksi dengan perusahaan jasa pengiriman barang, gitu ya, supaya bisa dibuatkan resinya, kemudian barang itu diambil, gitu ya, kemudian diantar dan bisa dilacak, ya, seperti itu. Nah, tentu saja itu bukan orang yang melakukan itu, ya, tetapi itu adalah interaksi sistem dengan sistem, gitu ya. Oleh karena itu, ya, di dalam antarmuka itu ada antarmuka antara sistem, ya, antara komputer dengan orang dan juga antara sistem dengan sistem. Gitu, ya. Oke. Nah, subtopik bahasan yang akan kita bahas hari ini ya ada 3 ya, intinya. Yang pertama adalah perancangan output, gitu ya. Kemudian yang kedua adalah perancangan input. Kemudian yang ketiga nanti adalah tentang perancangan antarmuka secara umum, gitu ya. Kita nanti akan membahas tentang panduan ya, atau guideline yang berkaitan dengan perancangan antarmuka pengguna ini, ya. Oke, kita mulai dari yang pertama ya, perancangan output, gitu. Nah, apa saja yang termasuk di dalam perancangan output ini, gitu, ya? Atau apa gitu ya definisi dari perancangan output ini? Nah, setiap sistem itu pasti ada keluaran, gitu ya. Output yang kemudian ditampilkan kepada penggunanya, gitu ya. Atau misalkan ya dikirimkan ke sistem yang lain, misalkan seperti itu. Nah, kalau kita melihat dari pembagian dari jenis outputnya, ya, itu bisa kita lihat di sini. Kita bisa membagi yang pertama adalah dari arahnya, gitu ya, atau tujuan dari outputnya itu. Ya. Jadi di sini yang pertama ya kita bisa membedakan antara output untuk internal, output untuk eksternal, dan satu lagi adalah output yang disebut dengan turnaround. Nah, bedanya apa gitu ya? Nah, internal ya itu adalah output yang ditujukan kepada pengguna sistem ya secara langsung ya, yang berkaitan atau terlibat langsung dengan sistem itu, gitu ya. Misalnya kalau di toko online ya berarti outputnya itu ditujukan kepada pengelola dari toko online itu sendiri, gitu ya. Misalkan Bukalapak, Tokopedia, gitu ya, Shopee, gitu misalkan yang besar-besar, maka yang disebut dengan output internal itu adalah output ya yang ditujukan kepada karyawan dari Shopee misalkan, atau karyawan dari Bukalapak, atau karyawan dari Tokopedia, gitu. Kemudian kalau misalkan di SDS ya, di Sipadu misalkan, ya, maka yang disebut dengan output internal itu adalah yang ditujukan kepada pengelola dari SDS itu, penyelenggara dari SDS itu. Ya. Misalkan administrasi akademik, ya, berarti output internal, output yang ditujukan kepada staf BAK, ya, itu disebut sebagai output internal. Nah, output internal ini biasanya tampilannya itu detail sekali, gitu ya, detail. Ya. Misalkan kalau di BAK, ya itu perlu tahu jadwal perkuliahan misalkan, itu sampai detail sekali dia harus tahu. Ya, mata kuliahnya apa, dosennya apa, ya, kemudian siapa, gitu ya, kemudian mahasiswanya kelasnya di mana, ya, kemudian di kelas itu ada siapa saja, gitu ya,
Itu mereka perlu tahu. Ya. Kemudian eksternal. Nah, kalau eksternal ini itu adalah output yang ditujukan untuk eksternal dari suatu organisasi gitu ya, yang memiliki sistem itu, yang menyelenggarakan sistem itu. Ya. Jadi misalkan tadi toko online, ya, toko online, maka output eksternal itu adalah kepada pengguna dari toko online itu. Jangan kita membeli barang, ya, kita sebagai pembeli, ya, maka output yang ditujukan kepada kita, gitu ya. Misalkan daftar barang, gitu ya. Promosi barang, misalkan, gitu ya. Kemudian ketika kita mau membeli, kemudian di situ ditunjukkan keranjang belanjaan misalnya, ya, sampai kepada informasi tentang pengiriman, pembayaran, ya, dan seterusnya. Itu semua adalah output yang ditujukan kepada pengguna dari toko online itu. Ya, nah, itu disebut sebagai eksternal. Nah, output eksternal ini, ya, itu informasinya sangat spesifik, gitu ya, lebih ringkas, ya, dibandingkan dengan yang internal tadi. Ya, karena ditujukan untuk, ya, pengguna tertentu, gitu ya. Jadi misalkan seseorang yang dia lihat itu adalah informasi yang berkaitan dengan dia saja, gitu ya. Pengguna yang lain tidak muncul di situ, ya. Informasi untuk pengguna yang lain itu tidak muncul di situ. Ya. Jadi yang eksternal itu sifatnya lebih spesifik dan lebih sederhana biasanya, gitu, ya. Kalau di Sipadu juga begitu, ya. Eksternal itu ditujukan kepada siapa, ya, pengguna dari STS, gitu ya, konsumen dari STS, gitu ya. Konsumen dari STS itu adalah mahasiswa misalkan, gitu ya. Nah, maka output, ya, dari Sipadu yang ditujukan kepada mahasiswa itu adalah masuk ke dalam kategori eksternal, ya, dan informasinya itu terbatas, ya, yang memang dibutuhkan oleh seorang mahasiswa. Begitu juga dengan ke dosen. Dosen itu kalau di dalam perkuliahan itu bisa dianggap sebagai pihak eksternal, gitu ya. Karena bisa jadi mungkin dosen itu ada yang dosen tidak tetap, gitu ya, dosen tamu misalkan seperti itu, ya. Gitu ya. Jadi tadi, ya, pembagian jenis output ada internal, ada eksternal itu dilihat dari tujuannya, tujuan outputnya itu kemana. Nah, kemudian satu lagi di sini, ya, yaitu turnaround. Ya, turnaround sesuai dengan namanya, gitu ya. Jadi ini adalah suatu output, ya, yang ditampilkan kepada seseorang, ya, atau satu pihak yang mengharapkan umpan balik, ya, yang mengharapkan umpan balik. Jadi informasinya itu tidak satu arah. Misalnya tagihan. Kalau yang berlangganan internet, ya, yang pasca bayar, gitu ya, atau telepon, ya, itu setiap bulannya akan menerima tagihan, ya. Nah, tagihan itu kan informasi juga, ya. Ada yang dikirimkan dalam bentuk email, ya, atau misalkan PDF, gitu ya, tampilan PDF, atau bisa ditampilkan juga dalam sistem, ya. Nah, ketika kita menerima tagihan, kita harus memberikan feedback di situ, ya. Nah, itu disebut dengan turnaround, gitu ya, output yang mengharapkan umpan balik. Begitu juga misalkan toko online, ya. Toko online kita membeli barang, sudah sampai ke check out, ya, check out, kemudian kita tentukan metode pembayarannya, kemudian kita akan ditampilkan berapa harganya yang harus dibayar, gitu ya. Kemudian nanti akan diarahkan ke situs, ya, untuk pembayarannya. Nah, di situ kita harus memberikan feedback, ya, agar transaksi pembelian barang itu bisa selesai, gitu ya. Nah, itu tadi dari jenis output, ya, berdasarkan tujuannya, ya, tujuan dari output itu kemana, ya. Kemudian yang kedua di sini adalah berdasarkan dari isinya, gitu ya, isinya. Output itu ada yang detail sekali, gitu ya. Misalkan kalau dosen mengajar, ya, itu akan bisa melihat secara detail, ya, mata kuliah yang diajar, kelas yang diajar, mahasiswa yang diajar. Kemudian ketika ujian semester dia bisa melihat, ya, dan mengisi
nilai ya, semua komponen itu bisa dilihat gitu ya. Itu detail sekali gitu ya. Kalau dosen pembimbing akademik lebih detail lagi gitu. Dosen pembimbing akademik bisa melihat ya mahasiswa bimbingan akademiknya mulai dari prestasi akademik sampai dengan prestasi non akademik ya, atau pelanggaran dan sebagainya, itu bisa melihat ya. Jadi detail sekali ya. Kemudian ada output yang ringkasan ya, ringkasan. Nah, ringkasan ini sumber informasinya sama ya, tetapi yang ditampilkan itu ya disaring gitu ya, hanya informasi yang dianggap diperlukan oleh yang menerima output itu ya. Misalkan hasil evaluasi semester ya, hasil evaluasi semester, kalau dosen itu bisa melihat semua ya, sampai ke komponen-komponennya ya. Dosen pembimbing akademik, tetapi mahasiswa itu hanya bisa melihat hanya komponen nilai mutunya saja gitu ya. Nilai mutunya saja yang ditampilkan di dalam outputnya, di dalam raportnya itu ya, gitu. Sumbernya sama, tetapi ya informasinya itu diringkas gitu ya, difilter. Kemudian yang ketiga adalah eksepsi. Nah, kalau eksepsi ini adalah sedikit berbeda ya klasifikasinya dengan detail dan ringkasan ya, tetapi eksepsi ini adalah informasi yang berisi informasi pengecualian gitu ya. Pengecualian ya. Misalkan kalau di BAK setiap akhir semester mau ujian ya, entah itu tengah semester maupun akhir semester, itu perlu memeriksa ya mahasiswa mana yang presensinya itu ya melebihi 20% ke atas gitu ya. Nah, oleh karena itu di dalam aplikasi di BAK itu ada fitur ya untuk menampilkan mahasiswa yang itu tadi tidak memenuhi syarat untuk mengikuti ujian ya. Jadi difilter di situ ya. Tidak semua, tetapi yang memiliki suatu kriteria gitu ya, yang tidak misalkan tadi ya memenuhi syarat untuk mengikuti ujian. Gitu ya. Nah, kemudian yang ketiga di sini ya, media atau metode implementasi output. Nah, nanti ini akan kita lihat ya lebih detail lagi ya. Jadi output itu bisa diimplementasikan ya berdasarkan medianya, apakah di layar monitor atau di printer ya, atau misalkan di email misalkan gitu ya. Kemudian untuk yang memiliki disabilitas ya, yang matanya tidak bisa melihat, itu bisa ditampilkan di dalam papan braille gitu ya, sehingga muncul di situ ya, tampilannya. Kemudian formatnya dalam bentuk tabel, dalam bentuk grafik, dalam bentuk layar ya, yang tidak tercantum di sini misalkan dalam bentuk form ya, formulir ya, dalam bentuk form, seakan-akan kita mengisi formulir ya, tetapi ini dalam bentuk digital gitu ya. Kemudian pedoman dan langkah perancangan output ya, atau guideline, ini juga ini akan kita lihat gitu, ya. Oke, yang berikutnya ya, ini tadi sudah saya jelaskan, jadi di sini singkat saja ya. Internal output itu ditujukan kepada pemilik atau pengguna dalam suatu organisasi, laporannya detail gitu ya. Kalau untuk tingkat manajer atau eksekutif itu tampilannya bisa diringkas gitu ya. Kemudian kalau output eksternal itu ditujukan kepada konsumen ya, atau rekanan gitu ya, pokoknya di luar dari organisasi gitu, ya. Kemudian turnaround ya, turnaround adalah keluaran dari sistem yang membutuhkan umpan balik ya. Kemudian untuk bentuk dan jenis output ya. Nah, bentuk media ya, media dan jenis output itu bisa kita lihat di sini ya. Jadi yang di sebelah kiri ini adalah medianya ya, delivery-nya tuh melalui apa gitu ya, melalui printer kah, melalui layar monitor kah, atau melalui terminal gitu. Dan yang ke kanan ini adalah tadi jenis output ya, berdasarkan tujuannya ya, internal kah, turnaround kah, atau eksternal gitu, ya. Nah, ini nanti ya bisa kalian baca lebih detail lagi gitu ya, perbedaan misalkan antara output yang ditampilkan melalui printer dengan layar monitor gitu ya. Perbedaannya apa gitu ya.
mungkin perbedaan yang paling signifikan adalah areanya, gitu ya. Kalau di layar monitor areanya itu ya terbatas, ya sudah fix gitu ya, tergantung dari resolusi dari monitornya, ya. Jadi kalau misalnya kita akan menampilkan informasi lebih dari area itu, maka kita harus menggunakan suatu teknik di situ, ya. Misalkan kita bagi, misalnya kita gunakan scroll, gitu ya. Berarti penggunanya perlu men-scroll ke atas atau ke bawah, gitu ya. Atau menggunakan halaman, gitu ya. Paging, gitu ya. Paging itu juga bisa. Gitu ya. Nah kalau di printer, ya, ini tergantung dari kertas yang kita gunakan, ukuran kertas yang mau kita gunakan. Ukuran kertasnya apa? Ya. Kalau yang standar di Indonesia itu dibilang standar juga enggak juga ya. Ada dua standarisasi di Indonesia ya. Ada yang menggunakan ISO ya, ada A4 gitu ya. Tapi ada juga masih ada yang menggunakan standar Eropa kalau nggak salah ya, yang pakai folio quarto gitu ya, walaupun sudah jarang sekarang ya. Nah itu harus kita tentukan dulu gitu ya. Nah kalau kita sudah memilih ukuran kertasnya, maka informasi yang bisa kita cetak ya di dalam satu kertas itu ada batasannya, tergantung dari ukuran kertasnya gitu ya. Kalau misalkan lebih dari itu, baik ke bawah maupun ke samping, maka kita harus ya mengatur halamannya gitu ya. Kita bagi menjadi beberapa halaman, sangat seperti itu. Kemudian kalau kita ngeprint ya, kita cetak, kita bisa memilih mau bentuknya itu landscape atau bentuknya itu portrait gitu. Kalau misalkan tabelnya itu banyak kolomnya, mungkin kita akan memilih landscape ya. Tetapi kalau misalkan banyak barisnya, kolomnya ya tidak terlalu banyak, ya kita bisa menggunakan portrait. Nah kalau di layar monitor kita nggak bisa milih itu ya, pasti dia landscape gitu ya, rata-rata ya. Kecuali ada monitor yang bisa diputar-putar ya, ada juga yang seperti itu, tapi kan tidak banyak ya, seperti itu ya. Nah jadi kita harus tahu dulu gitu ya, kita mau menampilkan outputnya itu di mana. Kemudian yang ketiga ini adalah point of sale ya. Point of sale itu atau disingkat dengan POS ya, POS, terminal gitu ya. Ini yang di mana kira-kira ya? Seperti apa itu? Ada yang pernah dengar istilah terminal pos? Bukan kantor pos ya. Terminal pos itu kalau yang ke supermarket ya, bukan minimarket ya, ke supermarket ya, misalkan ke kalau sekarang yang masih ada kalau dulu kan ada Hero udah nggak ada lagi, Giant juga udah banyak yang tutup ya. Yang masih ada Carrefour atau Ion ya, Hypermart itu masih ada mungkin ya, seperti itu. Nah kalau kalian ke sana ke kasir itu dia menggunakan sistem, tapi sistemnya itu khusus ya, khusus. Dia tidak menggunakan personal komputer, tetapi dia menggunakan suatu terminal ya yang khusus gitu ya. Keyboardnya juga khusus, ya. Nggak ada ABC, ada keyboardnya ada, tapi harus ditarik dulu. Tapi yang di situ adanya adalah keypad ya. Keypad yang di situ sudah ada huruf-hurufnya gitu, ada tulisannya. Gitu ya. Kemudian ada layar monitor, kemudian ada tempat menggesek kartu, ya. Kemudian ada scanner di situ. Itu khusus gitu ya. Ya, itu yang disebut dengan point of sale gitu. Jadi ya sesuai dengan namanya ya. Itu adalah titik di mana kita melakukan pembayaran. Dan itu barangnya cukup mahal gitu ya, karena spesifik sekali ya. Dan dia menggunakan suatu perangkat lunak yang khusus juga gitu ya. Dan dia akan terhubung dengan jaringan, dan itu responnya sangat cepat ya. Berbeda kalau kita beli di minimarket ya, dia pakai PC dia pakai PC, walaupun dia sudah pakai barcode gitu ya, tapi kan beda ya responnya, pelan gitu. Buat nyeken sampai muncul itu lama sekali gitu ya, seperti itu
Kayak kalau PC kan murah ya, softwarenya juga pakai yang apa adanya juga bisa. Ya. Nah, contoh yang lain dari point of sale itu misalkan ya bukan untuk jual beli ya, tetapi yang sifatnya itu mirip itu adalah ATM. Nah, ATM itu juga mungkin masuk dalam kategori point of sale karena dia terbatas sekali gitu ya, user interface-nya. Ya. Tampilannya juga terbatas, keyboardnya juga cuma ada numpad saja gitu ya. Terkadang juga bisa touchscreen gitu ya. Seperti itu. Tapi nggak ada yang lain gitu ya. Jadi point of sale itu adalah suatu terminal yang penggunanya itu khusus. Jadi, yang lainnya ya sesuai dengan variasi dari outputnya ya, ada yang melalui audio, video ya, kemudian email, banyak sekali ya output sekarang menggunakan email ya. Pemberitahuan, konfirmasi, tagihan ya, itu semua ya sudah melalui email semua ya. Kemudian pesan singkat ya, pesan singkat walaupun di sini dalam contohnya tidak ada ya, pesan singkat itu masih digunakan SMS gitu ya, atau menggunakan misalkan aplikasi ya, WhatsApp atau Line atau apa gitu ya, itu juga bisa digunakan. Kemudian yang lain di sini ada hyperlink kalau misalkan menggunakan aplikasi web ya, ataupun aplikasi desktop juga banyak yang sudah menggunakan hyperlink juga. Kemudian microfiche ya atau microfilm ini biasanya di perpustakaan ya. Perpustakaan itu buku ya itu difoto kemudian itu disimpan dalam satu mikrofilm ya, zaman dulu itu ya, film positif ya, kemudian itu kecil sekali kemudian dilihatnya pakai alat gitu. Kemudian yang berikutnya adalah prinsip perancangan output ya yang dalam bentuk cetak gitu ya. Ini tadi sudah saya sampaikan juga, jadi pertimbangannya adalah kita harus mengetahui ukuran dari kertasnya gitu ya. Nah, ukuran dari kertas, kalau kita misalkan mau mencetak, ya, itu yang harus kita perhatikan adalah satuannya. Ya. Kenapa? Ya. Karena kalau kita mencetak di kertas, ya, satuan yang digunakan di kertas dengan satuan yang digunakan di layar monitor itu berbeda. Ya. Kalau satuan yang di layar monitor itu satuannya adalah piksel, ya, piksel. Sedangkan kalau yang dicetak itu satuannya adalah ya milimeter, sentimeter, inci gitu ya. Nah, itu harus kita pahami gitu ya. Jadi untuk itu kita membutuhkan suatu alat ya, suatu komponen yang biasanya kita bisa manfaatkan gitu ya. Yang dia sudah otomatis ya. Dia sudah otomatis, dia akan mengkonversi ya, misalkan di layar monitornya misalkan 100 piksel gitu ya. Huruf misalkan ya. Huruf itu ukurannya misalkan 10 poin misalkan gitu ya. Nah, 10 poin itu nanti kalau dicetak itu ukurannya menjadi berapa mili, berapa senti, itu dia akan mengkonversi ya secara otomatis. Kemudian yang kedua adalah orientasi tadi ya, orientasi yang memotret atau landscape ya. Kemudian page heading ya dan page footer ya. Ini adalah informasi yang kita mau tampilkan di setiap halaman. Kalau heading itu di atas, kalau footer itu di bawah. Ya. Kemudian report legenda ya, legenda ini juga untuk beberapa output khusus ini perlu kita cantumkan juga. Ya. Kemudian kalau dalam bentuk tabel maka kita harus mencantumkan kolomnya ya. Kemudian kita perhatikan betul, kita harus jaga-jaga kalau misalkan informasi itu barisnya banyak dan harus melampaui dari halaman sehingga harus diteruskan ke halaman selanjutnya ya. Nah, yang kita harus perhatikan adalah judul kolomnya ya. Judul kolomnya itu seharusnya kalau misalkan dia melewati halaman ya, maka di halaman berikutnya itu kolom itu harus muncul lagi ya. Itu kalau kita pakai Excel itu gampang settingnya ya.
Tapi kalau kita buat aplikasi sendiri, nah itu kita harus membuat programnya, gitu ya. Kita harus membuat programnya. Tapi alhamdulillah seperti saya tadi sampaikan sudah ada komponen, ya, yang bisa kita manfaatkan, ya, sehingga nanti dia akan menghitung secara otomatis. Oh, ini halaman ini cukupnya sekian baris, nanti selanjutnya akan dilanjutkan ke halaman berikutnya. Kemudian nanti kolom header kolomnya itu akan muncul lagi di halaman berikutnya. Kemudian heading alignment, ya, rata kiri, rata kanan dan seterusnya, ini juga harus kita perhatikan, ya. Kemudian spasi, ya. Kalau tadi adalah heading dari kolomnya, ini adalah heading dari barisnya. Ini kalau diperlukan. Ya. Kemudian format, ya. Nah, format ini penting sekali, ya. Jadi bisa saja berbeda antara data yang disimpan di database dengan yang ditampilkan, gitu kan? Yang ditampilkan. Jadi misalkan nomor telepon, ya. Nomor telepon itu, apakah kita mau menyimpan sesuai dengan format tampilannya? Ya. Misalkan kalau secara internasional itu kan ada kode negara, kode wilayah, kemudian nomor telepon, kan, gitu. Itu biasanya dipartisi dengan strip, gitu, ya. Nah, tapi disimpannya di database kan tidak disimpan stripnya, itu tidak disimpan, gitu, ya. Yang disimpan itu adalah, ya, kode negara, kode wilayah, nomor teleponnya. Jadi yang disimpan di dalam database itu seperti ini, tanpa ada formatting. Gitu, ya. Tetapi ketika mau ditampilkan itu baru nanti ditampilkan formatnya, gitu, ya. Ya, kalau kode negara itu biasanya pakai plus, ya. Nah, kalau Indonesia 62, ya, Singapura 65, ya, Jepang 81 dan seterusnya, ya. Tanggal juga begitu, ya. Tanggal kalau yang disimpan di database itu bukan tanggal seperti yang kita lihat, ya. Hari ini misalkan, ya, 9 November ya 2021, yang disimpan di database itu bukan 9 November 2021, tapi dia adalah serial number. Ya, tapi begitu ditampilkan, kita bisa menampilkannya sesuai dengan keinginan kita, gitu, sesuai dengan format yang berlaku di negara tersebut, gitu, ya. Kemudian pengaturan dari ini, apa istilahnya? Break, ya, break. Ya, batas lah, gitu, ya. Misalkan ini subtotal misalkan, gitu, ya. Nah, subtotal untuk kategori tertentu, nah itu ada baris sendiri, gitu, ya. Ada baris sendiri. Nah, ini pengaturan ini juga perlu dilakukan, gitu, ya. Nah, itu kira-kira, ya, beberapa pertimbangan untuk perancangan output yang tujuannya untuk dicetak. Ya. Nah, jadi kita harus mendesain dulu, ya, cetakan. Kita harus mendesain dulu, ya. Asumsinya kita pakai apa ukuran kertasnya, gitu. Nah, itu kita gambar, ya. Kemudian ini kita desain. Ini kan, ya, ini adalah kop suratnya misalkan, gitu, ya. Kemudian ini adalah informasi headingnya, ya. Kemudian ini misalkan dalam bentuk tabel, ya. Di sini ada kolom headingnya, kemudian data. Nah, data ini bisa mungkin lebih dari satu halaman, gitu, ya. Nah, ketika ini lebih dari satu halaman, kemudian halaman berikutnya itu munculnya seperti apa? Nah, itu harus kita rancang. Nah, ini terkait dengan sumber data. Ini mirip-mirip dengan struktur data yang sudah kita bahas di pokok bahasan di FD, gitu, ya. Jadi misalkan ini adalah data tagihan, gitu, ya. Nah, dalam data invoice ini apa di situ, ya? Jadi ada nomor invoice-nya, tanggal invoice-nya, customer number-nya, nama customer-nya, gitu, ya. Tagihan, alamat tagihan, gitu, ya. Kemudian metode pembayaran, gitu, ya, berapa yang harus dibayar dan seterusnya. Ini, ya, ini adalah informasi yang perlu kita tampilkan di situ. Dan ini nanti ini kita
kita harus sandingkan ya dengan informasi yang akan ditampilkan di medianya. Nah, yang berikutnya ini adalah ya beberapa prinsip perancangan untuk ditayangkan di layar monitor ya, di layar monitor. Apa saja gitu ya, apa yang perlu kita kita ikuti gitu ya. Yang pertama ya tadi adalah resolusi dari monitornya kita harus tahu ya. Apakah ya rata-rata mungkin sekarang ini ya wide ya, wide. Jadi perbandingannya kalau tidak 16:9, 16:10 ya, itu yang umum sekarang ya. Resolusinya kalau yang HD ya itu 1920 kali 1280 1280 ya kalau masalahnya. Ya, kalau yang lebih lebih tinggi lagi ya bisa lebih tinggi lagi ya. Misalkan 2K, 4K misalkan ya. Malah sekarang sudah ada yang 5K, itu lebih resolusinya lebih tinggi lagi ya. Nah, kita harus pahami itu gitu ya. Kemudian tidak hanya resolusi monitor yang kita gunakan untuk mengembangkan sistem informasi atau aplikasi, tetapi kita juga harus mengetahui resolusi monitor yang digunakan oleh penggunanya. Jangan sampai nanti developer itu kan kebanyakan menggunakan komputer yang high spec ya, high spec gitu ya, sehingga resolusinya tinggi-tinggi gitu ya. Nah, permasalahan yang sering muncul itu adalah ya, developernya membuat ya aplikasi yang dirancang untuk penggunaan resolusi tinggi, kemudian ketika ditampilkan informasinya nggak kelihatan, entah itu ketutup di sebelah kanan gitu ya, atau ke bawah gitu ya, sehingga harus di scroll gitu ya. Jadi tidak optimal penggunaannya gitu ya. Jadi developer itu harus tahu ya, harus tahu nanti ini digunakan di mana gitu ya, penggunanya itu rata-rata resolusinya itu berapa gitu. Jangan disesuaikan dengan resolusi monitor dari si developernya. Kemudian kalau di layar monitor itu kita bisa melakukan navigasi, kita bisa menyediakan fitur navigasi ya, sehingga informasi itu bisa kita bagi menjadi beberapa halaman ya, bisa kita scroll juga gitu ya, dan itu kita bisa menyediakan yang disebut dengan navigasi ya. Kemudian partitioning ya. Partitioning itu artinya dalam satu layar monitor itu aplikasi misalkan kita tampilkan full screen gitu ya, itu kita bisa bagi menjadi beberapa area gitu ya, kita partisi ya. Nah, biasanya kalau yang umum ya di sebelah kiri itu ada navigasi tadi ya, di sebelah kiri itu ada navigasi yang di situ ada menunya, kemudian di atas itu ada bannernya gitu ya. Nah, isi dari informasi yang mau ditampilkan itu munculnya di tengah kanan gitu. Jadi kita bisa membuat partisi. Okay. Kemudian information hiding. Nah, ini keunggulan dari layar monitor adalah informasi yang belum perlu itu tidak bisa kita sembunyikan dulu. Ya. Nah, ketika diperlukan itu bisa kita tampilkan. Gitu ya. Baik itu secara otomatis ya, atau di-trigger oleh suatu event. Ya, entah itu waktu, entah itu misalkan ada interaksi dari penggunanya, gitu ya, seperti itu. Kalau yang dicetak tadi nggak bisa ya, kalau dicetak ya semua harus dicetak yang mau dicetak, nggak bisa kita sembunyikan dulu gitu ya, nanti bisa dikeluarkan gitu, nggak bisa. Gitu ya. Kemudian highlighting, ya. Highlighting ini adalah bagian-bagian yang mau kita tonjolkan, ya. Kita bisa menggunakan warna, kita bisa menggunakan style, ya, dan seterusnya. Ya. Kemudian walaupun kita menggunakan layar monitor ya, untuk menampilkan outputnya, kita seyogyanya kita juga menyediakan fitur agar informasi yang ditampilkan di layar monitor itu bisa kita cetak.
atau kita simpan dalam bentuk digital, ya, misalkan dalam bentuk PDF. Kenapa begitu, gitu ya? Kalau informasi yang ditampilkan dalam layar monitor itu biasanya sifatnya real time dan sifatnya itu apa ya, tidak permanen. Ya, jadi bisa saja itu menghilang atau berganti. Ya, informasinya itu sudah tidak sama dengan yang sebelumnya, gitu ya. Nah, oleh karena itu kita perlu, gitu ya, menyediakan fitur agar informasi yang ditampilkan itu bisa kita simpan atau kita cetak, ya. Nah, ini ya fitur yang seyogianya kita sediakan, ya. Oke. Nah, yang berikutnya ini adalah prinsip perancangan output. Jadi kita harus mengetahui, ya, sasaran penggunanya. Ya, sasaran penggunanya itu ke siapa, ya, dan informasinya itu harus relevan, gitu ya. Kalau yang perlu detail ya kita tampilkan detail, ya. Kalau cukup hanya ya, ringkasan saja ya kita ringkas, gitu ya. Yang tidak perlu kita tampilkan, gitu ya. Kemudian format yang tepat, ya, output harus mudah dibaca dan diterjemahkan oleh pengguna, ya. Ini kalau saya melihat dari pengalaman membimbing skripsi misalkannya yang mengembangkan sistem informasi misalkan atau aplikasi, ya, kalau yang sains data misalkan menampilkan hasil pengolahannya, gitu ya, dalam bentuk tabel, itu formatnya terkadang tidak sesuai, gitu ya. Bilangan atau angka itu rata kiri, gitu ya, padahal seharusnya rata kanan. Kalau rata kiri bilangan itu kan susah melihatnya, ya, apalagi kalau jumlah digitnya itu tidak seragam. Ya, kalau seragam sih nggak masalah, tapi kalau nggak seragam itu yang sulit melihatnya. Ini besar apa kecil, gitu ya. Ada yang puluhan, ada yang jutaan misalnya. Nah, itu kalau rata kiri sulit melihatnya. Kemudian kalau ada desimalnya, ya, kalau ada desimal atau pecahan, ya, atau bilangan di belakang koma, ya, itu harus diratakan. Ya, diratakannya di mana? Diratakannya di titik, ya, di titik desimalnya itu. Kalau bisa, ya, berapa digit di belakang koma itu difikskan, gitu ya, ditetapkan. Misalkan 2 digit saja, semuanya 2 digit. Kemudian informasi yang tepat, ya, output sesuai dengan penggunanya, gitu ya. Kemudian waktu yang tepat, gitu ya. Nah, kapan informasi itu harus ditampilkan, ya, itu harus tepat, gitu. Misalkan konfirmasi, kita melakukan suatu action, gitu ya, kemudian ada konfirmasi. Nah, konfirmasinya itu tepat nggak misalkan? Terkadang ya konfirmasi itu terlalu berlebihan juga, gitu ya. Setiap ada tindakan ada konfirmasi, dan konfirmasinya itu dalam bentuk dialog yang ada tombol OK. Kalau tombol OK itu nggak ditekan, kita nggak bisa lanjut. Nah, ini yang terkadang itu mengganggu. Nah, ini harus kita perhatikan. Jadi konfirmasi itu penting, tetapi juga jangan terlalu berlebihan. Nah, yang berikutnya adalah tahapan perancangan output, gitu ya. Yang pertama kita harus mengenali output dari sistemnya, ya, kemudian kebutuhan logisnya. Nah, ini kita bisa melihat dari physical DFD. DFD itu isinya adalah proses dan aliran data. Ya. Nah, setiap proses, ya, kalau di physical DFD, di situ ada prosesnya dan di bawahnya itu ada technical technical informationnya, gitu ya. Menggunakan apa, gitu ya, dengan apa itu ada di bawahnya. Itu di dalam physical DFD. Nah, itu menjadi dasar kita, ya, untuk merancang. Jadi di situ nanti kita bisa melihat di dalam proses itu. Proses ini outputnya kemana? Misalkan ke layar monitor, misalkan ke printer. Nah, itu di bagian bawah, ya, dari proses itu ada tercantum di situ. Kemudian tentukan kebutuhan output secara fisik, ya, timingnya, medianya, ya, volumenya, ya, kemudian distribusinya melalui apa dan sebagainya. Itu kita tentukan, ya. Kemudian, nah, ini kalau misalkan outputnya itu menggunakan kertas yang ada formatnya, gitu ya, ada formnya. Ada formnya. Misalkan STNK misalkan, atau SIM, ya.
STNK atau SIM itu kan sudah ada formatnya di situ, STNK, ya. Dan itu tidak semuanya di print, tetapi ada bagian yang sudah dicetak di situ. Ya. Cuman nanti diisi saja gitu. Nah, ini pemiliknya siapa, nomor polisi, dan seterusnya gitu. Ada bagian-bagian gitu ya. Nah, atau misalkan yang lain apa ya? Kalau sekarang mungkin sudah semuanya di print ya. Kalau dulu itu misalkan resi ya, resi pengiriman barang misalkan. Nah, itu kan dulu ada kertasnya gitu, ada form blankonya. Ya. Nah, blanko itu kalau misalkan perlu ada blanko, nah blankonya itu dicetak dan nanti ketika kita membuat aplikasi yang mencetak informasi di atas blanko itu, maka harus sesuai gitu ya dengan tempatnya yang sudah ada tempat-tempat di dalam blankonya. Kemudian rancang, validasi, dan uji outputnya menggunakan kombinasi teknik berikutnya dengan case tool, dengan prototyping, ya, dengan code generating tools. Ya, misalkan tadi kita mencetak informasinya itu di kertas, ya, maka kita menggunakan komponen, gitu ya. Misalkan kita menggunakan Visual Studio atau Android Studio, kalau Android untuk Android doang ya. NetBeans misalkan gitu ya. Nah itu kalau kita menggunakan komponen untuk mencetak di kertas, itu nanti kode program itu akan otomatis dibuatkan di situ. Oke, nah itu tadi terkait dengan perancangan output, ya, perancangan output. Sampai di situ ada yang ingin ditanyakan, mungkin? Belum ada? Belum ada, kita lanjut dulu ya. Yang berikutnya adalah perancangan input. Ya. Nah, kalau tadi output itu adalah yang ditampilkan dari sistem arahnya ke pengguna. Ya. Nah, kalau input itu dari pengguna ke sistem. Gitu ya. Jadi kebalikan dari output. Nah, di dalam perancangan input, ya, walaupun kita secara umum tahunya input gitu ya. Tapi sebetulnya kalau kita lihat dari definisinya, ya, dan klasifikasi dari input itu sebetulnya ada 3 yang harus kita ketahui. Ya. Jadi input itu tidak sekedar input. Ya. Ada proses di dalam. Yang pertama ya adalah capture, yang kedua adalah entry, yang ketiga adalah baru input. Atau semua ini kita sebut sebagai input. Tapi kita harus mengetahui bahwa di situ ada proses capturing data dan entry data. Nah, capturing data dengan entry data itu prosesnya berbeda. Ya, apa yang disebut dengan capturing data atau data capture? Ya? Data capture itu adalah ya, kita menangkap datanya, gitu. Kita menangkap data dari sumber datanya, ya, dari sumber data. Misalkan kalau kita ke bank mau nyetor uang atau kita mau menarik uang, ya, kita kan menuliskan sesuatu di dalam blanko, ya. Kita disediakan blanko, kita isi di situ nomor rekeningnya berapa, ya, pemiliknya siapa, kita mau narik uang berapa atau kita mau deposit berapa, itu kita tuliskan di situ, ya, kita tuliskan di situ. Nah, proses itu kita menuliskan informasi tentang transaksi itu ke kertas, ke blanko, itu disebut dengan data capture. Ya, data capture. Itu posisinya informasi itu masih di atas kertas, ya, masih di atas kertas. Itu disebut dengan data capture. Yang lain misalkan ujian menggunakan apa saja, ya, ujian tertulis, ya, ujian tertulis. Ya. Ujian tertulis ya, itu menggunakan kertas. Ya. Kalau esai ya kita tuliskan esai di situ, ya. Kita tuliskan. Kemudian kalau misalkan pakai lembar jawaban komputer, berarti kita bulut-bulutin, gitu kan? Nah itu juga disebut dengan data capture, ya. Ditangkap. Yang lain banyak contohnya seperti itu. Jadi dari sumber data itu ditangkap dulu, ditangkap dan disimpan dalam suatu media. Ya. Nah, tetapi dengan itu saja itu belum bisa diolah, ya, belum bisa diolah. Misalkan tadi informasi tentang transaksi, ya, deposit atau transfer atau penarikan dana dari bank.
itu perlu ditindaklanjuti. Ya, kemudian tadi ya lembar jawaban ujian, baik itu yang esai maupun yang lembar jawaban komputer itu harus ditindaklanjuti ya, supaya bisa diolah. Caranya gimana? Ya, caranya yang tadi tertulis dalam belangko transaksi transfer atau penarikan dana atau deposit itu perlu dimasukkan ke dalam komputer. Ya, perlu dimasukkan ke dalam komputer. Ya, caranya gimana? Diketik. Caranya diketik. Yang gampangnya diketik. Ya. Kalau yang tadi yang lembar jawaban ujian, kalau esai berarti harus diketik. Ya. Tapi kalau lembar jawaban komputer bisa kita scan. Ya. Tapi intinya adalah yang tadi di atas kertas itu kita ubah bentuknya menjadi bentuk digital yang bisa dimasukkan ke dalam komputer. Itu yang disebut dengan proses data entry. Ya, proses data entry. Nah, kalau sudah masuk ke dalam komputer, selanjutnya bisa diolah. Nah, pengolahan itu yang disebut dengan input. Atau semua proses ini itu disebut dengan input. Nah, secara konvensional, secara tradisional, proses data capture dan data entry itu adalah dua proses yang berbeda. Ya, dua proses yang berbeda. Namun demikian, dalam perkembangan teknologi, ya, dalam perkembangan literasi komputer dari masyarakat, data capture dengan data entry itu bisa kemudian jadikan satu. Ya, jadikan satu. Misalkan self enumeration. Ya, self enumeration itu apa? Yang dulunya ya data survei itu ditulis dulu di kuesioner, kemudian diketik ya di entry. Sekarang respondennya langsung ngisi, gitu ya. Respondennya langsung ngisi dengan menggunakan komputer, langsung masuk ke komputer. Kemudian yang tadi transaksi di bank, narik uang, transfer uang, ya itu langsung nasabahnya langsung entry, gitu ya. Tidak lewat teller. Kalau lewat teller masih tetap kita harus nulis ya. Kita tetap harus nulis. Tapi kalau kita melakukan sendiri, maka ya proses capture dan entry itu langsung gitu ya, seperti itu. Jadi ada transisi di sini ya, ada transisi yang kemudian proses data capture dengan data entry itu menjadi batasannya itu sudah tidak kelihatan seperti itu ya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah format dan media untuk masukkan data. Nah, ini kita harus tahu juga ya. Pada umumnya kalau kita menggunakan komputer, inputnya itu menggunakan ya keyboard ya atau menggunakan mouse, gitu ya. Terkadang menggunakan suara juga, gitu ya. Alexa, gitu ya, atau Siri, gitu ya, atau Hai Google, gitu. Itu beda ya. Itu juga bisa gitu ya. Kemudian yang berikutnya adalah faktor manusia di dalam desain input komputer ya. Nah, ini nanti kalau di sini peminatannya SD, jadi nggak mempelajari itu ya. Kalau yang peminatannya SI itu akan dipelajari tentang human and computer interaction, gitu ya. Itu akan dipelajari ya. Kemudian pengendalian internal dalam input komputer ya, ini validasi misalkan ya. Kita memasukkan password, nah, misalkan dihitung berapa digit, berapa karakter passwordnya ya. Kemudian kita masukkan alamat email itu akan dicek, gitu ya. Divalidasi dulu sebelum bisa disimpan ke dalam komputer ya. Oke, ini tadi sudah saya jelaskan, saya skip saja. Kemudian metode implementasi input ya, ada keyboard atau mouse ya. Terminal point of sale ya, POS tadi ini juga sama ya. Kalau di terminal point of sale itu inputnya barcode scanner ya. Kemudian keyboardnya khusus ya, tombol-tombolnya khusus. Kemudian ada tempat untuk pembayarannya ya, dengan dengan EDC ya, dengan kartu misalkan gitu ya, atau dengan electronic money gitu ya, seperti itu. Kemudian suara ya, ini juga bisa sekarang ya. Kemudian data capture otomatis ya, misalkan LJK ya, lembar jawaban komputer itu di scan ya,
kemudian langsung bisa kita baca datanya, langsung bisa kita transfer ke bentuk digital gitu ya. Kemudian kartu cerdas ya, smart card ya, smart card. Kemudian kalau sekarang QR code ya, QR code itu udah banyak sekali aplikasinya gitu ya. Kemudian biometrics ya, biometrics. Nah, ini yang kangen presensi pakai sidik jari ya. Sekarang udah nggak pernah lagi ya pakai sidik jari presensinya ya. Nah, ini itu salah satu dari biometrics ya, menggunakan salah satu bagian dari tubuh ya untuk melakukan interaksi dengan komputer. Ya. Oke. Nah, ini sama seperti yang tadi pada waktu output ya. Jadi di sebelah kiri itu adalah prosesnya, maksudnya dengan medianya, menggunakan keyboard, menggunakan mouse ya, dengan touchscreen. Kemudian yang ke kanan ini adalah tadi prosesnya ya. Pada waktu data capture, pada waktu data entry, dan pada waktu data proses. Ya. Oke, ini semuanya sudah tadi ya, biometrik, kemudian magnetic ink itu ya, misalkan kartu debit ya, kartu bank itu, tapi sekarang sudah mungkin sudah nggak ada ya, semua sudah diharuskan menggunakan kartu chip ya, yang pakai magnetic strip itu sudah tidak digunakan lagi. Oke, yang berikutnya adalah panduan perancangan input ya. Jadi yang pertama adalah tangkap hanya data variabel. Gitu ya, artinya data yang berubah saja yang kita tangkap, gitu ya. Jangan menangkap data, ya, mengcapture data yang bisa dihitung. Ya, misalkan jumlah barang, harga total, subtotal, ya, yang bisa kita hitung dari sumber data yang lain. Ya, misalkan kalau kita tahu harga satuan dan kita tahu jumlah kuantitas barangnya, berarti kita subtotalnya kita tahu. Ya, jangan sampai kemudian penggunanya diminta untuk memasukkan subtotalnya, gitu, ya. Kemudian meminimalisir kesalahan dalam entry data, ya. Misalkan kalau di kasir, ya, kita membeli barang ya, di minimarket atau di supermarket, ya, untuk menghindari kesalahan di situ menggunakan barcode, ya. Tapi terkadang barcode-nya nggak kebaca sehingga petugas kasirnya harus mengentry kodenya. Nah, tetapi di situ ada teknik juga yang digunakan agar ya tidak salah pengisian. Ada yang tahu apa yang digunakan tekniknya di situ? Supaya ketika mengentry barcode itu kalau salah satu digit saja atau 2 digit itu tidak akan masuk. Apa teknik atau metode yang digunakan di situ? Ini mungkin dulu pernah disinggung pada mata kuliah PTI. Ada yang ingat? Teknik apa itu? Pernah dengar istilah cek digit? Belum pernah? Waduh. Apa itu cek digit? Ya, cek digit sesuai dengan istilahnya, ya, itu adalah biasanya 1 digit, ya, yang ditambahkan pada suatu kode, yang fungsinya adalah untuk mengecek, ya, apakah kode yang di entry itu memang valid, gitu, ya, memang valid. Ya. Nah, jadi misalkan kita memasukkan kode yang ada di barcode misalkan ya, di barcode itu, ya, atau misalkan kode nomor rekening misalkan ya, nomor rekening. Ya, yang gampangnya ya, nomor rekening. Bagaimana kalau misalkan kita memasukkan nomor rekening salah 1 digit? Itu kira-kira akan masuk ke rekening orang nggak kira-kira? Enggak ya. Enggak ya. Jadi kalaupun kita salah 1 digit ya, kalau kita menggunakan cek digit itu pasti dijamin kalau ada kesalahan itu nggak akan masuk ke, maksudnya itu tidak ada yang punya nomor itu. Ya, kecuali kombinasi yang sudah ada di situ. Gitu ya.
Jadi cek digit itu ya adalah satu angka atau huruf yang ditambahkan di akhir biasanya, yang dihitung berdasarkan kombinasi dari angka atau kode yang ada di sana sebelumnya, yang ada di sebelah kirinya. Dia menggunakan algoritma. Nanti kalian bisa cari ya algoritma untuk menghitung cek digit. Jadi kalau sudah ada cek digit, ya, jadi ketika misalkan petugas kasir mengentri kode barangnya, gitu ya, kalau ada kesalahan satu digit saja, itu akan error dia, tidak valid. Ya, dia tidak akan kemungkinannya kecil sekali ada barang yang kodenya itu salah tadi, ya. Gitu ya. Jadi kalaupun harus di entry itu pasti ada mekanisme untuk itu, ya. Nah, cuma sayangnya nih, ya, kode-kode administrasi yang kita gunakan di negara kita itu tidak ada cek digitnya. Misalkan NIK itu kalau salah satu digit itu kena orang lain. Kemudian kami ya pegawai negeri sipil NIP ya nomor induk pegawai itu juga nggak ada cek digitnya. Jadi kalau salah satu digit paling belakang itu nanti kena orang lain, kemungkinan itu punya orang lain. Jadi kalau nggak dicek namanya, wah itu salah ini. Ya. Kemudian NIM kalian juga nggak ada cek digit. Nah, tapi kalau waktu kalian daftar PMB ya, yang ada kode kode pembayaran ya sama kode pendaftaran itu sudah ada cek digitnya. Kebetulan dulu saya ngembangkan pertama kali. Ya, cuman di situ aja ya, nggak sampai ke nggak sampai ke NIM-nya. Ya, itu intermezzo sedikit ya. Jadi kalian ya cek digit ini penting sekali ya. Jadi kalau kalian nanti akan merancang suatu kode gitu ya yang harus di entry, itu sebaiknya cek digit itu dipakai gitu ya. Oke, yang berikutnya adalah panduan dalam sumber data gitu ya. Jadi kalau misalnya kita minta untuk menginput data gitu ya, mengentry data, itu di situ kita cantumkan instruksi pengisiannya gitu ya. Kemudian kita minimalisir data yang harus ditulis ya dengan menggunakan kode, menggunakan pilihan ya, misalkan dengan combo box ya, atau dengan checkbox, atau dengan radio button gitu ya. Jadi tidak kita entry langsung gitu ya. Seperti itu. Misalnya kita diminta untuk mengisi alamat ya. Nah, alamat itu dan terkadang kalau mau gampangnya itu cuman 2 baris aja gitu. Dan kita bebas mengisikan di situ gitu ya. Nah, tapi nanti mengolahnya susah tuh gitu ya. Misalnya kita ingin menangkap kabupaten kotanya gitu. Nah, itu terkadang kabupaten kotanya nggak ditulis gitu ya. Langsung nama jalan, langsung nama kota, provinsi misalkan gitu ya. Itu sulit, RT RW-nya nggak ada gitu ya. Jadi itu untuk meminimalisir itu kita coba ya, kita kodekan ya. Kemudian alur pengisian harus alami ya. Kalau kita mengikuti kaidah di Indonesia itu biasanya orang kan melihat dari atas ke bawah, dari kiri ke kanan ya. Jadi alurnya itu kita buat seperti itu. Jangan kemudian kadang nanti balik lagi ke kiri gitu ya, atau balik lagi ke atas gitu ya. Jangan seperti itu ya. Kemudian kalau misalkan tadi yang ada blanko ya, misalkan di bank nasabah mengisikan informasi di blanko, kemudian nanti tellernya kan harus memindahkan ke komputer ya. Maka form yang digunakan di layar monitor itu sebisa mungkin dimiripkan dengan blanko isian ya. Sehingga nanti ketika memindahkan data dari blanko ke komputer itu tellernya tidak bingung dan itu akan mengurangi kesalahan ya. Kemudian pengendalian internal terhadap input gitu ya. Nah, ini kita harus misalkan transaksinya itu dalam bentuk batch gitu ya, dalam bentuk batch. Batch itu artinya dikumpulkan dulu ya, kemudian baru kita entry misalkan seperti itu. Nah, itu kita buat suatu mekanisme ya untuk
menjaga agar misalkan dalam satu batch itu ya itu kita bisa memastikan bahwa yang dimasukkan nanti itu sudah lengkap gitu ya. Itu harus kita buat di situ. Mirip-mirip dengan misalkan transaksi data dengan menggunakan TCP/IP misalkan gitu ya. Nah, kalau kita pakai TCP/IP itu data itu kan tidak dikirimkan sekaligus semua, tapi dipotong-potong dalam bentuk paket. Nah, ketika yang menerima dia akan mengecek dulu gitu ya, apakah sudah lengkap atau belum. Gitu ya. Jadi ada yang disebut dengan checksum, ya, kemudian ada informasi berapa jumlah data yang dikirimkan, gitu ya, dan seterusnya. Gitu ya. Jadi ada suatu mekanisme untuk memeriksa, memvalidasi apakah data itu sudah lengkap atau belum. Ini kalau yang ini ya untuk keseluruhan. Gitu ya. Kemudian untuk yang individual datanya itu kita bisa menerapkan validasi ya, misalkan tadi ya isian wajib, mana yang harus diisi, mana yang tidak perlu diisi gitu ya. Kemudian tipe datanya apakah itu huruf atau bilangan, kemudian domain dari datanya gitu ya. Misalkan domain dari data itu misalkan agama gitu ya, agama itu ya bisa terkadang kita bisa menggunakan pilihan ya dengan checkbox atau radio button. Tapi kalau misalkan dengan teks isian bebas ya, maka kita harus cek di situ gitu ya. Ini termasuk nggak dalam agama misalkan yang diakui di Indonesia misalkan seperti itu. Kemudian kombinasi ya, kemudian self check digit tadi ya, yang cek digit tadi gitu ya. Ini untuk pemeriksaan, kemudian format ya, nomor telepon misalkan gitu ya, atau tanggal ya, NIK, NIP gitu ya, itu kan semua sudah ada format tertentu gitu ya, gitu. Minimal kita bisa cek ya, walaupun kita tidak bisa misalkan mengecek ke database sentralnya, tetapi paling tidak formatnya bisa kita cek di situ ya. Oke, nah ini contoh ya untuk input ya, paling tidak kalau kita menggunakan Windows ya, ini contoh di Windows ya, maka di situ ada text box ya, kemudian ada radio button, ada list box ya, kemudian ada ini ya, numeric up down ya, kemudian ada combo box, ada check box ya, kemudian ada date picker ya, ada tombol gitu ya. Itu beberapa pilihan ya. Mungkin ada yang lain yang lebih modern ya, misalkan slider gitu ya. Itu juga bisa kita gunakan dan kita pilih yang sesuai dengan jenis datanya gitu ya. Oke, yang berikutnya adalah tahapan ya, tahapan dalam perancangan input ya. Ini sama dengan output tadi sebetulnya, yaitu kita kenali sistemnya ya, kebutuhan logisnya itu seperti apa ya. Kemudian komponen GUI mana yang cocok gitu ya, apakah cocoknya dengan text box atau cocoknya dengan radio button ya, atau combo box. Nah, itu kita pilih ya. Kemudian kalau ada blanko atau formulir yang kita gunakan ya, nah itu blankonya seperti apa kita rancang gitu ya. Kita rancang. Kalau misalkan kita perlu cetak ya kita cetak blankonya gitu. Misalkan LJK, nah, LJK itu kita cetak, tapi nanti kita sesuaikan ya, kita sesuaikan dengan pengolahannya, kita mengolahnya seperti apa. Kemudian validasi ya, validasi kita juga harus terapkan gitu ya. Kalau perlu kita buat prototipe-nya ya, kita buat juga gitu ya. Kemudian untuk struktur datanya ini juga sama ya sebetulnya dengan output tadi. Kalau output itu kan dari struktur data ke informasi yang ditampilkan. Ya, kalau input itu kebalikan ya. Struktur datanya ada, kemudian nanti inputnya itu kita masukkan ke dalam struktur data tadi. Gitu, ya. Jadi pada prinsipnya sama ya struktur datanya. Gitu, ya. Oke, nah itu tadi untuk perancangan input.
Ya, nah ini terakhir ya, yaitu perancangan antarmuka. Sekaligus saja ya, sekalian aja. Oke, yang berikutnya adalah perancangan antarmuka ya. Nah, ini apa namanya, beberapa prinsip ya atau panduan yang perlu kita ketahui. Jadi ini yang kita dibahas pada antarmuka pengguna ini adalah ya, tidak hanya output tapi juga input, jadi keduanya secara umum gitu ya. Di sini faktor manusianya yang menentukan sekali gitu ya. Oleh karena itu dalam kita merancang antarmuka pengguna, kita harus mengetahui ya tentang human engineering ini. Bagaimana sih manusia itu melihat ya, bagaimana manusia itu misalkan mengetik ya, bagaimana manusia itu misalkan menggunakan mouse ya, duduk, membaca dan sebagainya. Nah, itu semua ya yang berkaitan dengan manusia ya, bagaimana manusia itu berperilaku ya, itu harus diketahui gitu ya. Ada agar apa gitu ya, agar tidak ada stres bagi manusia itu ya. Misalkan kaidah bahwa manusia itu ya tergantung dari budayanya ya. Kalau di Indonesia kita biasa melihat itu dari kiri ke kanan, dari atas ke bawah ya. Maka rancangan dari antarmuka pengguna itu juga harus kita atur seperti itu ya. Jadi kalau kita melihat suatu halaman ya, apa namanya, naluri kita itu bergeraknya itu ke kiri atas dulu gitu. Nggak kemudian kita langsung ke bawah, ke kanan bawah, kan enggak gitu ya. Jadi secara apa namanya, naluri kita itu bergeraknya seperti itu, dan itu harus kita sesuaikan. Kemudian dari klasifikasi usernya, penggunanya. Jadi pengguna itu ada pengguna pakar ini ya, yang memiliki literasi komputer ya. Pengguna yang berpengalaman dalam menggunakan komputer, dia pernah belajar atau dia biasa menggunakan komputer ya. Itu akan berbeda dengan pengguna awam. Pengguna awam itu adalah pengguna yang sehari-harinya itu tidak menggunakan komputer ya, atau mereka yang belum pernah ya belajar tentang komputer ya. Kalau sekarang mungkin kita bisa mengasumsikan bahwa anak-anak muda itu pasti dia kenal komputer ya, tetapi ya mungkin kalau dari generasi yang ada sekarang, generasi mungkin umur 60 tahun ke atas ya, kalau 50 tahun ke atas mungkin sudah ya sebagian besar. Nah, kalau 60 tahun ke atas itu kita bisa asumsikan yang berpengalaman atau pernah ya atau paham tentang komputer itu tidak banyak. Ya, ya walaupun begitu ya kita harus tahu juga, kita harus memahami gitu, siapa yang biasa menggunakan komputer, siapa yang kadang-kadang menggunakan komputer ya saja gitu, ya, itu kita harus pahami. Ya, walaupun sekarang ya komputer itu sudah dianggap sebagai ya alat kebutuhan sehari-hari ya, termasuk misalkan gawai ya, smartphone dan sebagainya ya. Dan bahkan ya kalau saya tidak salah beberapa waktu yang lalu ada berita ya bahwa seorang ASN yang gaptek itu akan ditinggal gitu ya. PNS itu tidak boleh gaptek ya, seperti itu. Oke, apa permasalahan yang ada dalam antarmuka? Gitu ya. Ini efek dari ketidaktepatan antarmuka pengguna. Ya, permasalahan yang mungkin timbul adalah pengguna bingung, ya, bingung dia mau mencari informasinya di layar monitor, dia bingung harus ngapain, gitu. Ya, terus panik, ya, terus panik, ya, kemudian ujungnya bisa frustasi, bosen, ya. Kemudian iseng gitu ya, iseng sampai dia menyalahgunakan atau mengabaikan gitu ya, gitu. Dan konsekuensi lain yang tidak diharapkan. Contoh misalkan ya di layar monitor itu ya di tampilannya itu terlalu banyak jargon-jargon teknis yang terlalu berlebihan, yang mungkin orang awam, orang umum itu tidak paham, tidak biasa ya. Kemudian desain yang tidak jelas, tidak intuitif ya. Apa itu intuitif?
Intuitif itu adalah sesuatu yang kita tidak diajari pun kita tahu, gitu ya. Kita tidak perlu belajar pun kita tahu, ya. Kita bisa menangkap secara insting kita, gitu ya. Nah, seyogyanya antarmuka pengguna itu dirancang harus intuitif, gitu ya, harus intuitif. Tidak dapat membedakan atau mengenali apa langkah selanjutnya. Jadi ya tadi kebingungan gitu. Ini selanjutnya harus ngapain gitu, ya. Ini biasanya muncul ketika apa namanya misalkan di ini ya, di aplikasi gadget misalkan gitu ya. Nah, sekarang kan gadgetnya itu sudah layarnya besar-besar ya, resolusinya tinggi-tinggi, ya. Tapi ya masih ada orang yang menggunakan layar yang kecil gitu. Misalkan saya juga ya, saya pakai layarnya tuh masih 4 inci gitu ya. HP saya masih 4 inci gitu ya. Jadi kalau aplikasi yang dia tidak ramah ya terhadap semua resolusi gadget, itu terkadang tombolnya ngumpet gitu ya, nggak tahu mau ngapain, di scroll juga nggak bisa gitu. Jadi nggak tahu nih mau ngapain gitu ya, akhirnya nggak jadi pakai aplikasi itu ya. Kemudian langkah-langkah yang tidak konsisten ya, terkadang ada konfirmasi ya, harus kita tekan oke gitu ya, kadang-kadang nggak ada konfirmasinya ya, kita ngapus item langsung hilang gitu. Nggak ada konfirmasi, kadang-kadang ada konfirmasi, kadang-kadang enggak ya. Kemudian konsistensi desain ya, tombol ini harus konsisten, ada di bawah atau di atas gitu ya. Ini harus konsisten ya. Ya kalau kita mengikuti kaidah dari rekayasa manusia atau human engineering ya, pengguna itu harus dipandu ya, pengguna itu harus dipandu untuk langkah selanjutnya ya, melalui teknik-teknik yang ada gitu ya. Beritahu pengguna apa yang diharapkan gitu ya. Beritahu pengguna bahwa data sudah diterima ya, dengan catatan ini jangan terlalu berlebihan ya. Setiap ada transaksi oke itu terlalu berlebihan gitu ya. Kalau gagal juga dikasih tahu gitu ya. Kemudian ya ini masih sama ya. Kemudian atur layar agar instruksi dan pesan selalu muncul di area yang sama gitu ya. Nah, ini juga penting supaya orang itu tahu gitu ya, dia harus memperhatikan bagian mana dari layar monitor itu. Kemudian tampilkan instruksi dan pesan cukup lama ya, agar pengguna itu ada waktu untuk membaca. Ini tidak hanya dalam konteks tes ya, ujian ya, tetapi pada konteks umum ini juga perlu ya, seperti ini. Gunakan atribut tampilan secukupnya ya. Jadi warna jangan berlebihan ya, flash gitu ya, kedip-kedip itu juga jangan terlalu berlebihan gitu ya. Jadi yang wajar-wajar saja ya. Kemudian nilai bawaan defaultnya kalau ada itu harus disediakan gitu ya. Kemudian antisipasi setiap kesalahan ya, jangan diberi kesempatan untuk lanjut ke tahapan berikutnya ya, kalau misalkan tidak boleh gitu ya. Kemudian jika ada sesuatu yang dapat berakibat fatal ya, maka input itu harus dikunci ya. Misalkan ada proses yang agak lama gitu ya, yang memakan waktu agak lama dan dia berjalan di background, nah itu harus dikunci itu ya, user interface-nya, jangan sampai nanti pengguna itu bisa ngeklik, bisa apa gitu ya, kemudian begitu prosesnya selesai itu jalan sendiri dia. Nah itu harus kita hati-hati gitu ya. Hindari umpan balik sistem yang menghambat langkah pengguna ya. Jadi tadi misalnya dialog oke gitu, kalau oke-nya nggak ditekan kita nggak bisa lanjut, nah, itu terlalu distraktif ya, annoying ya, istilahnya ya. Kemudian dialog ya, ketika ada pesan, peringatan atau informasi itu nadanya itu yang netral ya, yang netral ya. Tata bahasanya tentu saja harus sesuai dengan tata bahasa yang benar ya. Tidak perlu menggunakan nada humor ya.
Kecuali kalau memang game ya, game ya nggak apa-apa. Tapi kalau untuk aplikasi bisnis biasanya ya kita hindari ada kata-kata humor. Ya, tidak merendahkan atau memuji. Kemudian terminologinya ya hindari istilah-istilah yang terlalu teknis. Singkatan juga sebaiknya tidak kita gunakan kecuali singkatan yang umum. Ya, istilah yang sederhana yang umum dipahami gitu ya. Kemudian pilih kata-kata dengan hati-hati ya. Misalkan antara pilih dengan ambil gitu ya, antara ketik dengan tulis, antara tekan dengan ketuk misalkan gitu ya. Ya ini tidak ada yang benar, tidak ada yang salah gitu, tetapi disesuaikan dengan konteksnya ya, disesuaikan dengan kata-kata yang digunakannya gitu ya. Kemudian tahapan dalam perancangan antarmuka ya, ini kita harus tahu alurnya ya. Alur dari kalau tadi input dan output kita bicara hanya spesifik ya, satu tampilan tertentu gitu ya, satu input tertentu, tetapi kalau antarmuka ini kita bicara alur. Jadi alurnya itu seperti apa, mulai dari awal pengguna itu menggunakan sistem sampai dia selesai. Jadi kita harus membuat skenario. Kemudian ya ini kaidah saja, misalkan output ya, apakah tepat menggunakan paging atau lebih tepat menggunakan scrolling misalkan ya. Untuk scrolling ini yang harus kita hindari adalah scroll horizontal ya. Scroll horizontal itu sebisa mungkin kita hindari karena tidak alami gitu ya, kita scroll itu ke kanan, kecuali kalau kita baca buku ya. Kalau kita menggunakan gadget ya, itu scrollnya, tapi dia bukan scroll ya, ganti halaman ya. Jadi seakan-akan kita membaca buku, tapi itu bukan scroll namanya ya, seperti itu. Kemudian ya antarmuka kita sesuaikan dengan gawainya ya. Pada layar monitor resolusinya seperti apa, orientasinya seperti apa. Kalau misalkan kita pakai smartphone ya, itu kan rata-rata dia portrait ya, tinggi ya. Kalau misalkan tablet ya, dia itu sama seperti layar monitor bentuknya ya, itu kita sesuaikan di sini. Nah ini contoh saja alur ini ya, alur dialog gitu ya. Jadi mulai dari awal di situ ada menunya gitu ya, kemudian menu opsi pertama, kedua, ketiga gitu ya. Nanti dari satu menu itu ada sub menu lagi gitu ya, dan seterusnya gitu ya. Nah ini kita buat, ini yang disebut dengan rancangan antarmuka ya. Jadi rancangan antarmuka itu adalah ya skenario ya, dari setiap tampilan itu seperti apa alurnya ya. Kemudian contoh ya dari antarmuka ini ada perubahan ya, ada transisi yang dulunya itu banyak menggunakan yang disebut dengan tab ya, seperti yang sebelah kiri atas ini ya. Tapi sekarang ya mungkin dalam 5 tahun terakhir ini ya, itu bertransisi ya, menggunakan bentuknya beda, tapi sebetulnya fungsinya sama dengan tab gitu ya, sama dengan tab, hanya bentuknya berbeda dan posisinya yang berubah. Kalau dulu itu di atas, ini sekarang di samping sebelah kiri, bentuknya seperti navigasi, tapi fungsinya itu mirip dengan tab gitu ya. Kemudian kalau dulu itu tidak ada scroll ya, jadi yang namanya dialog box ya, itu tidak ada scroll ya kalau dulu seperti itu. Tapi sekarang ya, karena informasinya juga makin banyak ya, semua dibuat seperti halaman web ya, jadi ada scrollnya, informasi itu bisa kita scroll. Jadi walaupun bukan aplikasi web, sekarang rata-rata aplikasi desktop itu juga ada scrolling gitu ya, banyak scrolling ya. Oke, mungkin itu saja untuk materi hari ini ya, terkait dengan rancangan antarmuka, kemudian input, kemudian output ya.
Ini nanti bisa kalian baca lebih detail di buku Witten ya, di bab 15, 16 dan 17 ya. Kemudian ini sebagai bahan diskusi hari ini ya, masih ada waktu sekitar 1 jam kalian bisa gunakan untuk berdiskusi dalam kelompok ya. Ini topiknya saya sediakan ya, ada 3 di sini ya, yang berkaitan dengan antarmuka. Yang pertama ya, ini saya bacakan saja ya. Kalian pasti semua sudah pernah menggunakan ATM ya, jadi ini cocok lah gitu ya. Nah, kalau kalian perhatikan ATM itu ya, mengapa aplikasi ATM itu memiliki antarmuka seperti yang ada sekarang, yang hampir sama dimiliki oleh semua bank, baik yang ada dalam negeri maupun di luar negeri, itu sama semua ya. Nah, ini kenapa begitu ya, apa argumentasinya? Dan tidak ada perubahan dari dulu sampai sekarang seperti itu. Ya, itu yang pertama. Coba kalian diskusikan. Ya. Kemudian yang kedua, ya, ini antarmuka antar sistem. Ya, antarmuka antar sistem. Ya. Ada yang pernah transfer uang antar negara nggak? Atau menerima transfer uang dari negara lain misalkan, dari teman atau saudara yang sedang di luar negeri misalkan gitu. Ya. Bagaimana mekanisme kerja transfer antar bank antar negara? Itu tidak mudah ya, tidak seperti kita transfer antar bank dalam negeri gitu ya. Nah, coba kalian cari tahu gitu ya, bagaimana mekanismenya gitu ya. Kemudian mengapa memerlukan waktu ya, tidak bisa instan ya, seperti kita transfer dalam negeri gitu ya. Dan kemudian dikenakan biaya administrasi yang cukup tinggi. Itu kenapa? Ya. Itu yang kedua. Yang ketiga, ya ini agak sedikit tidak berkaitan dengan input-output dan antarmuka, tapi masih relevan lah menurut saya. Di negara maju, ya itu penggunaan dari vending machine, ya mesin otomatis, ya itu sudah umum, ya banyak di mana-mana. Ya, untuk membeli barang-barang konsumtif, ya, misalkan minuman, makanan kecil, gitu ya, itu ada. Negara maju banyak sekali. Ya. Bahkan kalau di Jepang itu hampir setiap berapa puluh meter itu ada vending machine untuk beli minuman, gitu ya. Nah, di beberapa negara berkembang, ya seperti Indonesia juga, ya itu juga banyak ditemui vending machine ini. Namun di Indonesia sendiri itu nggak banyak kita lihat. Dulu pernah ada beberapa, ya, tapi kemudian menghilang. Gitu. Nah, yang didiskusikan adalah mengapa gitu ya di Indonesia itu, walaupun Indonesia itu sudah masuk, ya mungkin negara berkembang yang sudah maju, gitu ya, tapi kenapa vending machine itu tidak banyak kita lihat di Indonesia? Apa kira-kira? Gitu ya. Padahal kalau kita ada vending machine kan praktis semua ya. Kita beli minum tinggal masukin koin gitu ya. Walaupun mungkin harganya sedikit relatif lebih mahal gitu ya daripada kita beli misalkan di toko atau di warung gitu ya. Tapi dari sisi kepraktisan gitu ya, tengah malam pun kita bisa beli. Nah, ini kira-kira kenapa di Indonesia? Ya mungkin itu ya tiga topik ya yang mungkin kalian bisa diskusikan ya, ringan saja ya dalam kelompok ya, dalam kelompok. Saya akan share filenya ya. Di Jepang nggak ada warung ya? Ada. Di Jepang ada warung ya. Pasar juga ada pasar ya. Bahkan kalau pasar ikan itu di Jepang itu luar biasa. Ya. Luar biasa. Mungkin ada yang pernah lihat ya, di TV di acara-acara itu ya. Setiap pagi itu ada yang disebut dengan lelang ikan ya. Bahasa Jepangnya itu seri ya, seri. Jadi dari nelayan ya, habis dia ikan itu kemudian dibawa ke pasar, kemudian itu dilelang gitu. Jadi misalkan ikan tuna ya, maguro misalkan itu ditaruh di situ, kemudian nanti ekornya sedikit dipotong jadi supaya kelihatan kondisinya gitu ya. Kemudian nanti dilelang gitu ya. Itu ramai sekali gitu. Orang mau beli. Yang beli itu tidak
tidak hanya misalkan ya, apa namanya dari supermarket bisa juga, tapi juga yang punya restoran itu langsung dia beli ikannya itu di pasar ikan di apa di usaha. Nah kemudian apa namanya enaknya gitu ya kalau kita ke pasar ikan itu kita bisa di situ ada warung-warung makan gitu ya, ada warung makan jadi fresh gitu ya, langsung ikannya itu dari laut gitu ya, langsung kita bisa makan dan langsung dimasakin di situ gitu ya. Yang enak itu sashimi ya, sashimi yang ikan mentah pakai shoyu gitu ya, itu wah mantap. Jadi kangen saya. Ya gitu. Pasar tradisional juga masih ada di Jepang, seperti di kita juga masih banyak ya, dan saya tidak akan hilang gitu ya. Oke, saya share dulu filenya ya. Sambil saya share, kalau ada yang mau ditanyakan silakan. Oke, filenya, bahan paparannya sudah saya share ya di kolom chat, silahkan diambil. Kemudian saya juga sudah buka breakout room-nya, ada di ruangan ya. Silahkan masuk ke ruangan masing-masing ya, untuk mendiskusikan 3 topik diskusi tadi. Ya,